Nah, ya, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat dari kita. dimulai dari kita. Ya, selamat siang pemirsa Sapa Warga dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengadakan Sapa Warga yang ke-14. Alhamdulillah sudah mencapai edisi yang ke-14. Ya, kita dimulai dari pandemi ini. Kita sudah melaksanakan Sapa Warga karena keterbatasan kita untuk mengurangi kontak langsung dengan masyarakat. Kita akan selalu menyapa pemirsa dan seluruh warga di wilayah UPTD Puskesmas Taman 1 dan sekitarnya. Juga kita melakukan siaran secara langsung. Nah, untuk kali ini kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan Semarku, ya. Ini dimana Semarku nanti kita akan membahas tentang kawasan tanpa rokok yang kita gunakan sebagai salah satu strategi pengendalian resiko COVID-19 di Kulon Progo. Nah, kita harap untuk join untuk Semarku. Sudah? Sudah, Bu. Selamat siang. Mas Denta. Sudah? Selamat siang. Selamat siang. Masih dengar ya suara saya ya? Iya, sudah terdengar jelas ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Denta sudah bergabung. Terima kasih sekali. Kita akan bincang-bincang santai ya, Mas ya. Bincang santai dan kita bahas tentang KTR dan COVID. Ya. Monggo kalau mau perkenalan dulu dari Semarku. Oh ya, ini sebelumnya perkenalan dulu. Ini kan menjelaskan Semarku apa ya? belum mungkin pada yang belum tahu. Nggak kenal maka nggak sayang nih. Ya, tak kenal maka tak sayang katanya, Bu. Ya, betul. Ya. Ya. Jadi Semarku ini pada awalnya dibentuk pada tahun 2019 bulan April, Bu. Oh ya, masih. Ya, jadi ya masih kurang 1 tahun ini, Bu. Baru 1,5 tahun. Ya, ini dibentuk oleh Dinas Kesehatan, Bu. Nah, ini sebenarnya menjawab dari karena Kulon Progo ini kan punya Perda KTR, ya. Lalu Perda ini kan perlu disosialisasikan, maka Dinas Kesehatan itu mengusulkan untuk membentuk tim. Nah, tim ini lokasinya ada di Sekretariat Aliansi Bupati dan Wali Kota Peduli Kawasan Tanpa Rokok di belakang Rumah Dinas Bupati. Oh iya. Ya, tempat kamu di situ. Nah, awal terbentuknya itu gitu. Jadi karena ada perda lalu butuh untuk sosialisasi, maka dibentuklah tim kerja milenial. Jadi yang di sini itu anak muda semua. Wah, anak muda dan yang merasa muda, Bu. Jadi semangat nih muda. Ya, betul, Bu. Nah, tujuannya itu supaya Perda KTR tadi bisa tersosialisasikan sampai masyarakat ke lapisan paling bawah dan bisa mengajak keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Perda KTR. Nah, karena namanya perda itu kan kita harus bersama-sama, Ibu, tidak hanya pemerintah daerah saja, tidak hanya masyarakat saja, tapi kita bersama-sama untuk bisa istilahnya perda ini supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, maka dibentuklah Semarku ini supaya kalau misalkan masyarakat ada yang tanya tentang Perda KTR, nanti bisa ke Semarku, main ke sekretariat bisa, atau lewat sosial media. Ya. Gitu, Bu. Ya.
Singkatan, ada singkatan tersendiri nggak itu Semarku? Oh, ada. Semarku. Semarku ini Mm-mm. singkatan dari sinergi bersama mengurangi asap rokok di Kulon Progo. Jadi, kenapa sinergi? Karena itu tidak bisa hanya satu atau dua pihak saja, tapi kita bersama-sama Mm-mm. untuk bisa mengurangi asap rokok. Jadi dari masyarakat umum, dari pemerintah, dari Ya, swasta, semua butuh, harus ya, bersama-sama. Jadi nggak bisa sendiri butuh gitu. ini ya, butuh peran peran serta semua sektor ya. Untuk Betul, peran betul serta semua sekali. sektor harus berperan ya. Ya, 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 ya. Betul. Terus tadi berarti tugas pokoknya intinya apa, Mas? Intinya Tugas tugas pokoknya itu pokoknya. ada dua. Ada Mm-mm. dua. Jadi yang pertama itu adalah menjadi fasilitator program pengendalian tembakau yang dilaksanakan oleh Pemda Kulon Progo dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Jadi di Perda ini kan perlu yang memfasilitasi. Jadi nanti kita bekerja sama Satpol PP, sama Dinas Kesehatan, nanti kami yang memfasilitasi begitu. Lalu yang Oh, kedua, yang tadi itu begitu. Bu, menjadi tim kerja milenial dalam pengendalian tembakau. Jadi teman-teman yang milenial, yang kekinian, itu Ya, bergabungnya di ya, Semarku. ya, Begitu, ya, Bu. ya. Berarti eh, kalau yang udah udah nggak milenial seperti saya nggak bisa gabung nggak? Oh, boleh banget, Bu. Boleh banget. Karena Saya kan nggak hanya, saya ini nggak udah hanya, kadaluarsa nggak hanya milenialnya. Ya, ya, ya. ya, milenial itu tidak hanya mereka yang berusia muda, tapi dia yang punya semangat dan jiwa muda, gitu, Bu. Jadi kalau Ibu Nah, masih iya, siap, bersemangat, berjiwa muda, mari kita bersama-sama. Oh, gitu. siap, siap, siap. Iya, iya. Oke, berarti eh itu yang terlibat di Semarku itu ada kepengurusan gitu ya, Mas ya? Ada ketua, ada sebuah organisasi gitu. Kalau kepengurusan kita nggak ada, Bu. Kita sama-sama semuanya Mm-mm. relawan, jadi volunteer semua, Bu. Oh, Jadi ya. di sini, jadi ada berbagai macam. Ada dari Karang Taruna, ada dari ASN, ada juga dari mahasiswa, ada pelajar juga di sini, Bu. Yang teman-teman dari teman-teman Oh, SMA, ada yang dari mahasiswa juga ada. Nah, oh ya, begitu, berarti Bu. nggak ada khusus kepengurusan, ada ketua ketua lembaga Semarku, Nah, sekretaris, anggota gitu nggak ada. Mm-mm. Oh nah, iya, bagus bagus kita malah semua nanti sama-sama tidak bekerja sama. tidak terkotak-kotak ya Mas ya. Betul, betul. Ya berarti terus eh kalau nggak salah banyak yang duta-duta itu duta hebat itu Oh apa iya, maksudnya kita Mas? juga Mm-mm. kita juga punya ambasador, jadi duta hebat. Nah, duta hebat ini nanti yang membantu Semarang untuk sosialisasi. Kita punya 6 duta hebat dari 3 kategori. Yang pertama itu ada kategori pelajar, ya ada 2, namanya Mas Afwan dan Mas Anas, itu dari SMP Negeri 2, SMA Negeri 2, dan Ya. dari SMA IT Abu Bakar itu Mas Afan dan Mas Anas. Lalu ada juga yang pelajar yang umum, yang umur ini ada dari Karang Taruna, namanya Mas Mm-mm. Agri, dan nanti Mas Agri akan bergabung sama Mbak Deni. Lalu yang Mm-mm. ketiga ada dari ASN. Mm-mm. ASN ini ada 2 yang kemarin sudah terpilih, ada 2, itu ada Bu Widi, beliau di Mm-mm. Promkes juga di 2. Terus Mm-mm. ada Pak Amiruddin, dia guru di Sendang, SD Negeri Sendang, begitu. Nah, ini duta ini yang kemarin apa ya, bertanding, bukan bertanding, mengunjukkan dirinya. Jadi kita membentuk seleksi dari kemarin dibuka itu yang mendaftar sekitar 80-an, itu terpilih 6 itu, Bu. Oh ya, Ya tugasnya berarti udah membantu Semarang dalam sosialisasi begitu. pilihan ya. Oh ya, ya. Iya. Mm-mm. Jadi mereka sistem kerjanya gimana, Mas? Untuk Mereka ini eh, dalam melaksanakan tugasnya sebagai duta hebat, itu tugasnya apa saja? itu melekat ke Semarku. Ya, tugas tugas Jadi duta melekat ke hebat itu. Semarku. Mm-mm. Ya, Mm-mm. melekat ke Semarku. Jadi kalau Oh gitu. ke Semarku kan ada 2. Nah, ini yang bagian Semar
duta hebat ini yang bagian fasilitator untuk sosialisasinya. Sama sekalian duta hebat ini jadi role model untuk di kategorinya. Jadi kalau ada 2 kategori itu jadi role model untuk kayak untuk role model untuk tidak merokok begitu, Bu. Karena kan Jadi yang digaungkan duta hebat itu kan kepanjangan dari hidup sehat bebas tembakau. Ya, jadi kalau kemarin ada yang bertanya-tanya, bebas tembakau sih Mas, kok bebas tembakau sih Mbak? Tembakau ini sebenarnya turunan dari free tobacco ya. Free tobacco diturunkan jadi bebas tembakau. Begitu. Nah, tembakau ini kan bentuknya bisa macam-macam. Ada rokok, ada sisa, ada vape, ya begitu. Oh ya. KTR. Oh ini Mas Genta, ini perkenalkan Dokter Hendry ya, Dokter Alhoy Hendry Henderson, keren banget namanya. Ini dokter intensif. Salam kenal, Dok. Salam kenal Mas Genta. Ya. Mas, ini saya mau nanya nih, KTR itu iya, apa? Boleh, Dok. KTR. Nah, KTR sendiri, kalau KTR-nya sendiri adalah kawasan di mana adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok dan kegiatan memproduksi produk tembakau, mengiklankan produk tembakau atau mempromosikan produk tembakau. Jadi kawasan khusus untuk yang tidak boleh merokok atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan produk tembakau. Itu yang namanya KTR, Dok. Jadi kalau misalnya KTR itu ada nggak landasan hukum itu yang mengatur? Jadi misalnya ada. Ada, Dok. Kalau di lokal di Kulon Progo sendiri kita ada 3 perda, 2 perbuk dan 1 perda. Ya, perdanya itu Perda KTR nomor 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, itu yang perdanya. Lalu perbuk itu ada 2. Perbuk nomor 3 tahun 2015 tentang pelaksanaan Perda KTR dan Perbuk nomor 15 tahun 2020 yang kemarin barusan ditandatangani. Itu untuk yang nasional ada banyak banget, ada PP nomor 109, ada Undang-Undang nomor 32 tentang perlindungan anak, ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28, ada banyak banget, Dok, landasan hukumnya, Dok. Ada bukunya ya, Mas ya? Nanti ya. Ada bukunya. Jadi kira-kira di mana saja itu, Mas, tempatnya itu KTR itu, Mas? Termasuk KTR. Kalau kawasannya ada 7 kawasan kalau yang diatur di Perda itu. Yang pertama itu kawasan Fasiankes, ya, fasilitas layanan kesehatan. Itu termasuk puskesmas salah satunya. Yang kedua ada rumah sakit, ada tempat praktek dokter atau bidan. Lalu ada apotik, lalu labkes itu juga termasuk fasilitas kesehatan yang harus melaksanakan kawasan tanpa rokok. Yang kedua itu tempat proses belajar mengajar. Sekolah, tempat-tempat les, atau tempat-tempat yang pokoknya untuk belajar mengajar itu harus KTR. Yang ketiga, tempat bermain anak. Tempat bermain anak itu seperti yang di alun-alun itu loh, Dok. Nah, itu kan sering ada anak-anak suka main-main gitu. Atau di mana ya, Taman Wonowinulang itu kan juga sering ada tempat bermain anak. Di situ juga termasuk kawasan tanpa rokok. Terus di tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja itu kantor, pabrik, lalu tempat umum seperti mall, pasar, terus stasiun, bandara, itu termasuk kawasan tanpa rokok, Dok. Jadi ada 7, pokoknya ada 7. Oke, Mas, jadi saya mau nanya, mengapa KTR itu penting ya, Mas, untuk kita? Nah, kenapa KTR itu penting? Nah, ini tujuan KTR itu sebenarnya adalah menciptakan ruang atau lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, jadi tujuan KTR itu untuk melindungi mereka-mereka yang bukan perokok, ya, supaya tidak terpapar asap rokok. Gitu. Jadi tujuannya sebenarnya untuk kesehatan. Nah, selain itu, mati lampu di sini. Selain itu, Dok,
untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat tentang bahaya rokok dan manfaat hidup sehat tanpa rokok. Jadi Perda ini selain untuk mendorong supaya banyak lingkungan yang ramah anak, yang bisa lingkungan bersih dan sehat, kita juga meningkatkan kesadaran supaya masyarakat ini sadar tentang bahaya rokok dan manfaat-manfaat dari hidup sehat. Dan yang terakhir yang paling penting adalah melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok dari orang lain. Ya, kadang-kadang kan kita tahu ada perokok pasif, ada perokok aktif. Nah, terkadang yang perokok aktif ini membuat orang yang tidak merokok itu menjadi perokok pasif. Gitu dok. Jadi Perda ini untuk melindungi itu, begitu. Dan yang sering ditanyakan oleh masyarakat itu sebenarnya adalah Perda KTR melarang untuk merokok, tidak. Jadi kalau Pak Bupati, beberapa pejabat di lingkungan Kulon Progo pernah mengatakan dan menekankan bahwa Perda KTR ini bukan perda untuk melarang orang untuk merokok, tapi hanya di Bagaimana ya pendapat masyarakat tentang sistem KTR itu, Mas? Tentang KTR-KTR. Sudah pernah disurveikan ke masyarakat belum tentang penerapan atau implementasi KTR di masyarakat? Apakah masyarakat merasa keberatan atau biasa aja atau malah mendukung? Itu? Sorry, itu putus-putus dok. Iya, iya, Ibu. Iya. Ini Mas mau tanya, apakah sudah pernah diadakan survei ke masyarakat? Apakah masyarakat itu mendukung atau menolak atau biasa-biasa aja terhadap Perda KTR? Gitu Mas. Jelas nggak? Sinyalnya sini. Sana apa sini? Sana. Nah, ini tentang masyarakat ya, Bu ya. Ya, nah masyarakat ini secara umum sih positif. Sudah banyak masyarakat yang paham dan mematuhi Perda KTR. Namun masih ada masyarakat yang belum patuh sih. Jadi kita selalu bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Perdagangan, Salpor PP untuk melakukan sosialisasi terus-menerus. Jadi supaya masyarakat ini semakin sadar, semakin terbuka pikirannya tentang kawasan tanpa rokok, dan tidak hanya dengan pemerintah saja, kita juga menggandeng organisasi-organisasi seperti Saka Bakti Usada, Pramuka, Karang Taruna, Forum Anak, itu juga untuk membantu sosialisasi. Selain itu, karena Semargo ini kan juga berada di bawah Dinas Kesehatan, jadi bersama dengan Dinas Kesehatan kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset seperti Muhammadiyah STEPS, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan The Union untuk pendampingan. Karena ya perlu kita sadari juga bahwa ini kan merubah perilaku ya Bu ya. Jadi nggak bisa instan, pelan-pelan, konsisten gitu. Ya betul Mas. Terus kalau untuk KTR itu untuk yang melanggar itu di perdanya ada dendanya gitu ya Mas ya? Atau sekedar peringatan saja misalnya? Misalnya kan tidak boleh merokok di kawasan-kawasan tadi. Terus ada sanksinya atau dendanya gitu? Ada Bu, itu diatur di Perda pasal 4 ayat pasal 17 kelihatannya kalau nggak salah. Itu ada ketentuan pidana di mana orang yang merokok, yang ketahuan merokok di kawasan tanpa rokok, itu diancam pidana paling lama 7 hari atau denda sebanyak 50.000 Bu. Itu kalau ketentuan pidananya. Dan ini yang benar. Ya dok ya. Kurang banyak Bu. Kalau hanya itu. Orang pasti merokok, tetap merokok gitu. 7 hari saja kurang menurut saya. Kalau dokter Hendri itu usulnya dendanya berapa dok? Kalau seperti Singapura itu mereka dendanya $1.000 gitu. Nanti mesti pada takut semua nih. Oh iya, benar Bu. Iya. Ya kita sebenarnya ke arah mungkin
perda ini pertama dibuat ke arah mungkin ke arah sana ya dok ya. Tapi ya kita pelan-pelan dok. Namanya juga mengedukasi masyarakat kan nggak harus saklek gitu ya. Nanti takutnya malah banyak penolakan ya dok ya. Tapi benar. Tapi kalau untuk pelanggar ketentuan yang lain seperti misalkan masih ada iklan rokok ya, diingatkan berkali-kali oleh Satpol PP, oleh PPNS, Satgas KTR itu berkali-kali, itu juga bisa terancam dok. Kalau untuk yang melanggar ketentuan yang lainnya, selain kalau yang tadi kan yang ketahuan merokok di tempat ya. Kalau ini yang melanggar misalkan dapat ketahuan dia masang iklan rokok tidak di tempatnya, atau dia ketahuan menjual rokok di vending machine misalkan, itu kan nggak boleh ya di vending machine. Itu ada ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan dan pidana paling banyak itu 10 juta dok. Itu untuk ketentuan yang lainnya, itu di perda diatur dok. Jadi harapan dari Semarko untuk sistem KTR ini ke depannya bagaimana Mas? Ya kalau harapannya sih ya bisa, ini kan kita perda KTR selama beberapa tahun ini, kalau dilihat kan masih dalam tahap sosialisasi, masih dalam tahap penegakan itu masih sebatas tahap di penegakan iklan, belum sampai ke tipiring seperti di Bogor, kota lain. Belum pernah Bu, kalau di Bogor. Belum, kalau yang untuk merokok, tempat merokok, orang merokok ketahuan di kawasan tanpa rokok itu masih baru digodok. Ini harusnya tahun 2020 ini diadakan Bu, tapi karena kondisi ya, tiba-tiba ada pandemi, semua kegiatannya diundur. Ini masih kita baru mau mulai lagi bersama dengan kesehatan dalam tahap penggodokan bersama dengan Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait Bu. Kita harapannya sih bisa kayak tipiring di Bogor, karena kita pernah dari Pemda Satgas itu pernah kayak studi banding lah ke Bogor. Harapannya bisa sampai sana. Di sana itu di sana sudah ada tipiringnya. Ya, ditegakkan. Jadi begitu ketahuan rokok di sana ada hakimnya, ada jaksanya, ada Satpol PP-nya, ada polisinya, semua di situ langsung ditindak, dikasih denda atau dikasih kasih semacam sanksi sosial begitu. Jadi intinya Semarko ini berupaya menegakkan kawasan tanpa rokok gitu ya, menegakkan dan jadi harapannya bisa lebih ke arah penegakan. Iya. Ya. Terus jadi kira-kira selain itu Bu, kita juga berharap bahwa kita itu bisa terbebas dari manipulasi industri tembakau, dari iklan-iklannya juga Bu. Karena kan harapan selain untuk melindungi yang perokok pasif, harapan dari perda ini kan juga bisa menekan angka perokok pemula. Maka di perda ini kan diatur tentang promosi dan iklan, begitu supaya generasi penerus di Kabupaten Kulon Progo ini sehat-sehat gitu loh Bu. Jadi bisa jadi batu loncatan untuk jadi lebih sejahtera. Harapannya gitu Bu. Iya, bagus. Iya. Terus kira-kira untuk di masa pandemi ini kaitannya dengan COVID itu relevansinya apa Mas? Kalau kawasan tanpa rokok dengan pencegahan COVID itu relevansinya apa ya? Kalau maksudnya tentang hubungannya COVID ya, nah mungkin Pak Dokter nanti bisa menjelaskan lebih detail apa sih hubungan COVID dengan paru-paru ya. Karena kan kalau di kawasan tanpa rokok ini kan mereka kayak semacam ditekan untuk tidak merokok dulu di beberapa kawasan ya. Jadi mungkin bisa membantu untuk istilahnya semacam pengurangan resiko ya Bu ya. Jadi karena dari beberapa penelitian katanya untuk yang vape ya ini Bu, untuk yang vape itu bulir-bulir dari asap yang keluar dari hasil pembakaran itu ketika dihirup kan disemburkan tuh. Kalau kena ke orang yang OTG itu katanya asapnya itu menurut penelitian itu bisa membawa partikel-partikel kecil dari COVID. Nggak tahu nanti dokter mungkin bisa lebih menjelaskan ya.
Tapi kalau dari penelitian yang Oh kami iya, baca sih seperti itu. Jadi bisa mengurangi ini kok, apa ya, munculnya klaster baru gitu loh. iya, ya intinya tidak tidak merokok nanti bisa mengurangi resiko terpapar apa dok? Untuk menjadi terinfeksi COVID Terinfeksi. itu. Oh iya, Jadi monggo ada Kak. dosisnya. Ya, Iya. mungkin Dokter Nah ini Hendri bisa ada, menjelaskan. iya dokter nih juga ada dari Duta Hebat yang mau tanya-tanya nih tentang COVID. Oh, Iya boleh boleh. silakan. Boleh ya dok ya? Nah ini Boleh, namanya boleh. Duta Hebat. Ini. Oh iya. Halo Pak Dokter, Halo, salam kenal. dengan Mas siapa ya? Saya Agri Pak, Agri Aryoko dari Duta Hebat, kategori umum. Oke. Boleh lepas masker dulu ya? Mau tanya-tanya ini Pak terkait virus yang baru booming sekarang Betul, ya. dan lama nggak hilang-hilang. Ya apa sih Pak? Coronavirus dan COVID-19 itu apa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi coronavirus itu dia itu judul besar dari suatu COVID-19. Jadi coronavirus itu dia virus RNA gitu. Dan dia itu keluarga besar. Nah, keluarga besar itu kita bilang seperti ada judul dan subtitle. Judul besar itu coronavirus. Dia nanti bisa ada alpha, beta, gamma virus. Seperti MERS dan SARS itu termasuk dalam salah satu coronavirus. Virus itu adalah dulunya awalnya sifatnya zoonotik. Zoonotik itu dia ditularkan dari hewan ke manusia. Awalnya itu corona muncul itu kan dari Wuhan, dikira itu dari kelelawar ditularkan ke terenggiling. Jadi dari terenggiling ditularkan ke manusia. Jadi sekarang transmisinya sudah manusia ke manusia. Nah, COVID-19 itu sendiri, kenapa COVID-19? Coronavirus yang muncul pada tahun 2019 gitu. Strain-nya itu sudah berbeda dari Berarti dengan kalau SARS, MERS. Ya. Berarti kalau tahun 2010 jadi COVID-10 gitu ya dok ya? Ya, kemarin tahun 2012 itu kan tentang SARS yang dari Hong Kong itu. Itu juga termasuk salah satu coronavirus. Oh, Penamaannya beda-beda. Kan SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. Jadi itu tapi satu keluarga gitu dok. satu keluarga besar Hmm. sama. Cuman ini lebih mematikan sepertinya. Lebih lama. Dulu SARS-CoV itu hanya sebentar aja sepertinya. Dan mungkin ya dulu kan orang Indonesia itu tidak banyak tuh ke luar negeri. Jadi menurut saya, jadi kalau misalnya Lebih cepat. lebih cepat sembuh, lebih cepat hilang, transmisinya nggak sampai pandemi seperti ini. Kalau sekarang ya tiket pesawat tuh murah, mau kemana-mana juga Sudah pada bisa. makmur ya dok ya? Sudah makmur. Awalnya muncul itu kan di Jakarta, pulang dari Cina kan langsung dapat Langsung. dua Dapat dua. untuk mulainya awalnya. Terus untuk gejalanya seperti apa tuh Dok dari COVID-19 ini? Kalau mau saya bilang gejala, dia ada 5 klasifikasi sebenarnya. Yang tanpa gejala ada, yang ringan, sedang, berat, sampai kritis. Tanpa gejala ya tidak ada gejala gitu. Berarti enggak Iya. bukan gejala. Saya kalau misalnya di sini duduk sehat-sehat, mau dibilang COVID-19 kalau swabnya positif gak ada gejala ya, tanpa gejala gitu. Gejala ringannya seperti ya bisa demam, mau sesak napas kadang bisa ada ditemukan, mau diare ada, nyeri tenggorokan, kayak seperti batuk pilek, common cold gitu bisa. Tapi dari gejala-gejalanya ini tidak bisa kita spesifikkan itu suatu COVID-19. Kenapa? Gejalanya itu mimik, sepertinya seperti gejala-gejala penyakit lain juga. Di masa-masa fase awal suatu penyakit lain terinfeksi, pasti ada demam juga, seperti bakteri pneumonia gitu. Namanya pneumonia COVID-19 sebenarnya. Jadi ada sesak, demam, kadang mau batuk, mau nyeri tenggorokan. Yang paling penting itu kalau misalnya ada gejala seperti penciuman kita itu sudah terasa tidak bisa mencium, tidak berfungsi dengan baik gitu. Mencium bau itu sangat minim rasanya gitu. Misalnya parfum, kita biasa mencium, oh ini wangi banget. Waktu disemprotkan parfum, sepertinya agak kurang gitu penciuman kita. Itu agak hati-hati. Itu bisa
COVID-19 merusak sel saraf di hidung kita. Agak berbahaya. Jadi COVID-19 ini tidak memiliki gejala pasti. Bisa aja Mas Genta duduk, kita swab bisa saja. Jadi positif. Kita nggak tahu, saya juga bisa saja. Gitu. Jadi orang tanpa gejala itu banyak. Gitu. Kalau terus sampai itu gejala sedang, berapa bahaya sih dok? Kan kita nggak bisa bedain ya dok ya, antara mau sakit COVID sama mau sakit pilek kan nggak bisa bedain ya dok ya? sebenarnya nggak bisa bedain. Jadi kita harus membedakannya dari riwayat kontak, riwayat perjalanan, riwayat. Tapi kalau misalnya kontak perjalanan itu sangat susah dibedakan karena sebelah saya sekitar Bu Dia ini kita juga nggak tahu bagaimana. Saya juga, misalnya Bu Dia kontak dengan saya sering kontak dengan orang pasien yang lain gitu. Kita kan nggak bisa pastikan ya Bu ya. Betul. Makanya kita harus Makanya kita pakai harus APD. pakai APD, masker, Paling tetap pakai utama itu masker. tuh. Ya. Cuci tangan, setiap pegang pulpen, mau pegang kertas, mau pegang apa saja yang handphone kita sendiri gitu. Kita harus cuci tangan gitu. Makanya dibilang jaga jarak 1 meter, sebenarnya itu saya kurang ya, karena nanti itu transmisi dari COVID-19 ini penularannya kan bisa dari katanya droplet itu percikan-percikan ludah. Nah, mengapa dibilang jaga jarak 1 meter? Waktu kita berbicara, kalau jarak kita 1 meter, percikan ludah itu bisa saja menyengai kita juga, tapi sedikit. Apakah memang benar hanya dari percikan ludah? Kita belum tahu, karenanya bisa sudah melalui airborne. Jadi sudah seperti di udara-udara bebas. Jadi bisa partikel-partikel seperti yang Mas Genta tadi bilang, merokok vape atau gimana itu, atau merokok yang lain, kan kita hembuskan. Jadi menghembuskan, kita keluar virusnya gitu, terbawa angin. Terus untuk yang lebih rentan sendiri, dok, apakah orang tua ataukah anak muda yang lebih rentan terkena COVID-19 yang bisa dikatakan? Untuk yang paling berbahaya itu entah orang tua atau orang dewasa gitu ya kan. Sebenarnya hampir orang tua itu dengan komorbid penyakit jantung, penyakit DM, penyakit seperti PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis yang disebabkan karena merokok. Nah, ada penyakit-penyakit lain yang dapat menurunkan sistem imun seperti HIV atau autoimun. Dan karena imun kita rendah, maka infeksi COVID itu, infeksi atau bakteri lain pun bisa. Jadi sistem imun itu berperan untuk melindungi tubuh kita. Disarankan meskipun sudah jaga jarak, sudah sering cuci tangan, pakai masker, tidurnya bergadang, nggak tidur-tidur, ya sama aja imunnya pasti rendah, mudah juga terinfeksi. Kapan sistem imun dibentuk? Malam hari waktu kita tidur. Mulai jam 10 malam. Berarti kalau bisa dibilang semua orang di semua umur itu ya dok ya, sangat beresiko ya sebenarnya ya. Resiko. Ya, tidak pandang umur. Saya tidak pandang umur kalau infeksi menurut saya. Tapi yang lebih berbahaya itu yang memiliki komorbid, penyakit penyerta lainnya. Nah, mengapa orang merokok? Merokok kan hisap nih. Tangannya kan pasti nempel di mulut. Kalau misalnya tangannya baru pegang uang, pegang handphone, merokok dia kan menempel di mulut. Nah, nanti sudah merokok, lupa dia. Biasanya bibirnya itu mau dibasahin dengan lidah. Ya, virus tadi kan makannya dong juga gitu. Kadang mengucek-ngucek mata, gatal gitu kena asap rokok. Dan rokok itu berbahaya. Pada saat kita hirup rokok itu kan panas, merusak sel-sel yang ada di tenggorokan dan di paru kita. Nah, pada saat sudah selesai merokok, rokok itu diletakkan di mana? Di asbak. Apa yakin asbak itu digunakan satu orang? Kan bukan punya dia saja. Temannya kalau datang merokok, ada juga kan ditaruh temannya. Jadi mungkin jatuh pegang orang lain. Dan rokok itu tidak bagus. Seperti vape. Namanya vape itu hanya jadi hirup dibersihkan, kan tidak, jarang orang mau bersihkan, dipakai berulang-ulang misalnya. Bisa banyak ya
resiko penularan di ketika kita merokok, ketika kita mungkin apa ya merokok bareng-bareng sama teman-teman juga mungkin bisa jadi sarana penularan ya dok ya. Bisa salah satu penularan. Kita hembuskan ke teman kita. Kemudian kalau misalnya vape, rasa baru apa? Saya pinjam dong. Dari mulut ke mulut. Bagaimana? Sebenarnya vape, rokok elektrik pun sangat tidak bagus. Karena rokok elektrik itu dua kali lebih cepat menyebabkan kerusakan pada paru. Kan sempat ada trending, dia baru merokok vape, besoknya dia foto X-ray. Katanya saya vape nggak apa-apa kok. Ya dia baru 1 hari vape. Coba kalau misalnya sudah 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, lihat parunya bagaimana gitu. Pasti ada efeknya ya dok ya ke paru-paru Pasti ya ada dok ya. Terus untuk istilahnya mencegah dari COVID sendiri, apakah kita harus pakai masker selalu gitu dok? Di mana-mana, di kantor, di sekolah, di rumah, atau bagaimana? Saya sarankan pakai saja, karena kan tadi bisa droplet ataupun airborne itu di udara-udara kita ini yang kita hirup. Nah, saya dan Budia di sebelahan juga pakai masker, karena saya takut menularkan, Budia takut menularkan ke saya juga gitu. Apalagi kalau kita tenaga kesehatan Tenaga kan kesehatan sering rentan. kontak ya, sering Iya. kontak dengan pasien, dengan orang sakit. Ya. Dan ini waktu kita pakai masker kan droplet itu percikan-percikan ludah kan tertempel di masker kita. Jadi tidak semua keluar gitu. Meskipun ada yang pasti lolos. Gak semua 100%. Kecuali pakai N95. Terus apakah terdapat tingkat keparahan dok antara perokok yang terkena COVID dan tidak, atau non perokok yang terkena COVID, apakah ada perbedaan yang signifikan gitu dok? Yang perbedaannya ya, kalau misalnya dari jurnal saya sih mungkin nggak baca, mungkin. Tapi kalau untuk yang tersering perokok atau tidak, itu kebanyakan jurnal mengatakan yang merokok itu terinfeksi COVID itu lebih parah. 2 kali lebih beresiko dan membutuhkan perawatan di ICU nantinya. Pasti akan nanti gejalanya bisa lebih parah. Karena dia merusak, kita sudah merokok merusak dari sel-sel yang ada di kerongkongan sampai saluran pernapasan bagian bawah. Kita kan kalau orang merokok itu kan menghisap rokok, itu dibakar, panas. Sapi diasapin aja bisa matang, konon paru kita. Betul kan? Bener dok, bener banget. Ya kan, sapi yang diasapkan kan tidak dibakar, nggak di. Nah, apalagi Ya, paru sapi, kan? kita. Saya sapi ya dok ya. Saya sapi. Iya. Sapi atau ayam ya. Iya. Jadi yang pasti kalau rokok itu pasti ada lebih parah ya dok ya. Takutnya lebih parah karena dia itu salah satu komorbid menjadi penyakit paru obstruktif kronis dan salah satu merupakan faktor resiko yang berbahaya 2 kali berlebih resiko kalau terinfeksi. Karena waktu sudah terkena PPOK atau paru obstruktif itu, terus bronkus itu kan seperti selang. Jadi dia kalau misalnya terjadi exacerbasi atau terjadi sesak, dia makin menyempit, tidak seperti asma, bisa melebar lagi. Dia makin menyempit, jadi kalau misalnya terus merokok, ini terus terbakar, makin menyempit sampai takutnya tertutup jadi gagal napas terakhir. Akan sangat susah penanganan PPOK gitu. Itu berbahaya karena Terus kalau bagi yang percaya silakan dicoba. Ya. Tips sendiri, tips dari dokter terkait perilaku merokok itu bagaimana untuk berhenti di masa pandemi seperti ini dok? Mungkin ada caranya. Sebenarnya dari niat motivasi kita sendiri tipsnya. Kalau misalnya nggak ada motivasi diri sendiri bagaimana? Pasti akan merokok. Ada beberapa orang, mereka berhenti merokok setelah terkena penyakit. Nah, itu motivasi saya akan berhenti merokok. Tapi ada yang temannya, nanti saya jadi seperti dia pula merokok lama-lama. Itu motivasi dia untuk berhenti misalnya. Misalnya pengetahuannya nih tinggi nih. Maksudnya dia dari keluarga terpelajar. Dia memikirkan bahwa rokok itu tidak bagus.
ayahnya, orang tuanya, saudaranya itu tidak merokok. Dia pasti memikirkan, masa saya sendiri merokok, keluarga saya tidak ada yang merokok. Gitu. Itu salah satu motivasi, tips. Kalau untuk masa pandemi ini, jika mereka banyak membaca seperti, oh, rokok ini bisa menyebabkan apa sih? Dan apa sih, mengapa hubungannya dengan COVID? Saat ini, apakah COVID itu ada? Semua seperti teori konspirasi gitu, COVID ini, kata mereka. Karena mereka nggak pernah lihat. Kalau sudah pernah lihat proteinnya, ya pasti kita percaya dong. Pas ada, strainnya itu ada. Bukannya main-main. WHO itu adalah suatu organisasi atau lembaga internasional. Itu memang sudah diakui dunia. Mereka juga tidak mau melihat negara penduduk di seluruh dunia ini menderita. Makanya dihimbau agar warga-warga di sini kebanyakan sepele sih untuk masalah COVID, merokok. Untuk saya waktu datang ke poli, kadang, Pak jangan merokok. Iya, ada beberapa yang berhenti memang. Saya kasih tahu kenapa merokok itu berbahaya, apa efeknya terakhir, nanti bisa kena penyakit jantung terakhir juga. Merokok itu banyak efek samping dari rokok. Tipsnya cuma satu, pikirkan keluarga. Kalau misalnya ingin, misalnya kita kan merokok, pikirkan keluarga yang lain, kayak anak, istri kita, istrinya gitu, agar mereka tahu bahwa merokok itu sangat memberatkan kesehatan keluarga yang lain juga. Itu. Kalau misalnya kita bilang berhenti merokok, saya bisa merokok di depan kata untuk menghindari keluarga. Nah, asap rokok yang tertinggal di bajunya bagaimana? Gitu. Jadi kalau yang perokok itu kata ini ada penelitian juga namanya third hand smoker ya dok ya. Jadi Ya, perokok ya. tangan ketiga, ketika dia masuk ke dalam rumah, dia habis merokok, gendong anaknya jadi perokok pasif gitu ya dok ya. Iya, karena debu-debu rokok itu. Ya benar. Dan Terakhir Dok, hati-hati sebelum juga. masuk Ya, pertanyaan boleh. pertanyaan lagi sebelum masuk sesi pertanyaan. Boleh, silakan. Kira-kira pesan dari dokter apa dok untuk mengurangi asap rokok di Kulon Progo? Pesan dari saya ya, tutup pabrik rokok itu dijual, tapi bukan harga rendah. Biasanya kalau di luar negeri itu rokok itu harganya lebih mahal dari Indomie. Di sini lebih Jadi di sini Bener banget dok. Bener. ya, harganya Bener itu banget, 5 Dok. kali lipat. Ini hari ini dok, ini FYI aja buat penonton juga semua. Hari ini teman-teman dari masyarakat kompak namanya, peduli dengan pengendalian tembakau di Indonesia, kemarin sudah 2 kali mensomasi Kemenkes untuk meningkatkan harga rokok itu dok, sama memperbesar iklan pelayanan kesehatannya di bungkus rokok. Ternyata ada banyak perbandingan di Instagram, di macam-macam itu dibanding-bandingkan rokok pesan kesehatan yang dia ada di bungkus rokok itu, ternyata Indonesia itu paling kecil dok. Nah makanya kita mendesak pemerintah untuk membuat peraturan yang baru. Ya. Nah ini sudah 2 kali somasi, sekarang teman-teman dari Komnas Pengendalian Tembakau dan teman-teman kompak itu sedang membuat laporan ke Ombudsman karena PP nomor 2 peraturan perundang-undangan yang lama itu yang seharusnya sudah dirubah-rubah sampai sekarang belum dirubah. Gitu. Jadi sekarang teman-teman sedang berusaha dok untuk satu meningkatkan harga itu dok. Yang kedua sama supaya iklan layanan kesehatan yang ada di bungkus rokok itu semakin gede. Jadi harapannya perokok-perokok pemula dan perokok-perokok di Indonesia bisa turun. Itu dok. Ada satu teknik lagi sebenarnya. Setiap merokok itu tidak dijual bebas. Jadi bagi orang yang memang membutuhkan dan tidak bisa berhenti, itu biasa dikonsulkan ke bagian pakar kejiwaan. Bagaimana cara berhenti merokok gitu, Adiksi. atau paru, adiksi jadinya. Jadi setiap mau beli itu
Jadi ada kayak KTP gitu, jadi dibatasi 1 bulan itu mereka cuma bisa merokok berapa batang gitu. Kan cocok, saya pelan-pelan kurangi, jadi 1 batang terakhir kan merokok lagi. Ya, kalau di Kulon Progo ini dok, Iya. ini udah mulai dok. Jadi kita itu kalau misalkan mau beli rokok, itu rokok itu nggak di display dok. Sekarang di Perbup yang baru, display rokok itu tidak boleh di depan. Jadi harus ada penutupnya. Kita sempat coba di Tomira di daerah Wates dok. Itu sudah ada satu Tomira yang menutup display rokoknya. Jadi nggak semua orang bisa lihat rokok, ada dia jual rokok di situ, kecuali kalau dia tanya, dan dia pasti kasirnya itu pasti tanya buat siapa. Terus kalau kelihatannya masih muda, sudah kok sudah merokok gitu. Enggak, ini saya sudah punya KTP gitu dok. Biasanya gitu. Di Kulon Progo sudah ada seperti itu dok. Bagus ya. Iya, bagus. Tapi ya masih baru tahap inisiasi, belum Iya. ini. Kita tunggu Mas Kita Benta. tunggu Mas supaya berkurang. Iya, benar dok. Ini dok, kita masuk ke segmen pertanyaan nih. Ini ada dari penonton ya, ada yang mau tanya dok. Ini tentang vape dan rokok. Dok mau tanya dari Febrina. Dok mau tanya, kalau vape dan rokok biasa itu bahaya yang mana dok? Dua-dua bahaya Mas. Kalau jawaban saya. Mau merokok vape, mau merokok biasa, dua-dua berbahaya. Jadi lebih baik jangan menganggap mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih bagus. Nanti saya bilang pilih yang lebih memperbaiki kan, mikirnya kan. Rupanya nanti bisa juga kena penyakit paru. Berarti dua-dua berbahaya menurut saya. Jadi nggak ada. Jadi keduanya, baik rokok vape maupun rokok biasa sama-sama bahayanya dok ya? Sama-sama bahaya. Oh ya, terus ada pertanyaan lagi Clara. dari ini kayaknya fansnya Dr. Hendri nih. Tanya, dokter mau tanya, ada pengaruh nggak pasien COVID yang menggunakan obat kumur antiseptik? Jadi maksudnya mungkin efektivitas obat kumur itu efektif nggak dalam proses penyembuhan pasien COVID gitu mungkin ya? Sebenarnya sih enggak berpengaruh banget ya kalau untuk proses penyembuhan atau proses pencegahan gitu, karena kita kan kumur-kumur, sedangkan droplet itu masuk ke saluran napas dan bisa menghasilkan antibodi di darah juga. Kita kan bisa mendeteksi seperti rapid test itu di darah. Nah, bisa saja sampai, kenapa bisa gagal napas? Karena COVID-19 itu bisa ke paru-paru. Makanya gambaran di foto itu kadang bisa parunya bisa putih, bercak-bercak gitu. Itu virus semua itu ya? Kadang bisa virus, kadang bisa bakteri. Banyak pneumonia, banyak. Jadi kalau misalnya memang sudah infeksi sampai ke saluran pernapasan, pakai obat antiseptik hanya di daerah tenggorok, di mulut tenggoroknya. Aja. Berarti obat kumur kan nggak bisa menjangkau paru-paru ya? Tidak mungkin kita minum. Nggak mungkin kita minum atau nggak sampai paru-paru ya dok, cuman sampai sini aja. Nanti masuk ke paru-paru jadi masalah besar, aspirasi di paru. Gendang, ngeri. Tadi kalau dokter bilang bahwa kalau dia yang sudah kena COVID terus di CT scan ya paru-parunya ya dok ya, itu putih-putih ya dok ya? Kemungkinan ada yang bisa putih, ada yang bisa saja masih seperti gambaran di bagian bawahnya. Gambarannya itu beda-beda, tergantung tingkatnya, keparahannya, gejalanya. Nah itu kalau misalkan paru-paru perokok yang udah kayak gini dok, ini ada gambarnya dok, yang di belakang nih. Tuh. Oh itu. Nah, itu kan paru-paru perokok kan gitu ya dok ya? Langsung. Kalau misalnya dari CT scan itu, kalau sudah seperti itu dok, yang mau tak tanyain, kalau paru-parunya ini kan proaktif ya, itu kan sudah berarti sudah perokok sudah lama banget. Kira-kira kalau punya paru-paru yang seperti itu terus kena COVID, itu akan lebih bahaya nggak sih dok? Lebih bahaya dong, sangat berbahaya karena sel di paru itu kan kena, istilahnya kita kalau foto ronsen itu kan pasti nggak cuma hitam putih, nggak nampak sampai warnanya berubah jadi seperti apa. Jadi kita dari
seperti itu dari pandangan gambaran seperti itu, saya lihat sih mungkin sel di paru itu sudah berubah gitu, lebih berbahaya. Merokok itu bisa menyebabkan kanker paru juga gitu. Iya, iya. Makanya Betul, Dok, agak betul. bahaya. Mengapa merokok itu perlu dihentikan? Seperti luar negeri itu, yang merokok itu minim gitu. Jadi pajak rokok itu lebih besar. Iya, Kalau di Dok, sini betul. bisa beli ya per batang ya, satu batang 1.000, 2.000 ya. Betul, Dok. Kalau di luar negeri mana Itu dapat? salah satu hal yang sekarang baru diperjuangkan oleh teman-teman Kompak, Dok, yang sekarang baru masih Kemenkes. Jadi supaya perokok itu nggak beli yang batangan gitu loh. Nggak batang. Karena sekarang gampang banget ya, Dok, ya, beli batangan di mana-mana bisa. Siapa saja pun bisa beli kan. Bapaknya nyuruh anaknya pun juga masih dikasih kan, Dok. Pasti dikasih. Iya, Kasih coba ya. Malah nanti Baik. disuruh beli rokok aja Beli ya. rokok. Masih Iya. umur 5 tahun kadang ada gitu. Yang merokok ya, Dok, ya. Dan Bahaya. ya sayangnya banyak yang bangga kalau anaknya udah pintar merokok ya. Oh iya, Dulu Dok. katanya Wah. kalau anak SMA Iya, itu Dok. katanya kalau nggak merokok nggak laki ya, Nggak keren. Oh iya, nggak keren ya. itu kemakan manipulasi industri tembakau tadi itu, Dok. Iklan-iklan itu. Kalau Bahaya misalnya banget. itu bahaya banget untuk anak-anak. Kebanyakan itu merokok 10 tahun, 20 tahun, baru terasa efeknya, baru mulai berhenti. Efek Iya, dari Dok. rokok itu seperti itu tadi, sesak. Bisa sembuh Bener. katanya. Nanti ditanya bisa sembuh, kita hanya bisa mengendalikan supaya tidak menjadi lebih parah. Pasti sesak. Kadang kita bisa mengetahui yang mana merokok dan mana enggak. Kadang di rokok orang yang merokok itu bentuk dari badannya itu, tubuh di dadanya itu kadang seperti ada yang seperti gentong bulat itu, seperti gentong. Ah, Pernah kan sering bukan lihat? karena gemuk kan, Dok? Soalnya saya gemuk ya. Bukan Bener, kita, juga sama. kayak gentong itu seperti ini, Oh, lebih melingkar kan ya, Dok? agak melingkar gitu. Itu kalau perokok berat tadi paru-parunya seperti yang di gambar belakangnya Mas Denta itu ya. Bisa jadi setelah otopsi Iya. nanti. Setelah masuk Iya. ruangan forensik otopsi bisa nampak seperti itu. Ya, meskipun penampakan luarnya gagah keren Gagah, kayak Mas Ganteng Denta itu. banget, iya. Tapi kalau Kayak perokok Mas nanti Agus. badannya seperti itu. Tapi dalamnya bobrok gitu ya. Iya, dalamnya gosong. Oh iya, Gosong. nanti kalau perokok itu kadang susah ya kalau disuruh tarik napas dalam-dalam seperti kita lama gitu. Berarti dia susah nafas juga. Sesak pasti. Hmm. Karena kan salurannya tadi sudah mulai bisa menyempit di bagian rusak. Oh, Namanya PPOK. iya. Virusnya gampang menyumbat juga ya, Dok ya. Virusnya mau keluarnya Iya. di mana? Nggak bisa. Nggak bisa keluar lagi ya, Dok, malahan ya, Dok, ya. Nanti Udah masuk nggak bisa keluar. sih masuk Terjebak makin gitu sesak ya. dia. Udah sesak makin sesak lagi. Ya, Nah, ya gitu. ada lagi yang mau ditanya? Kira-kira pembahasan kita sudah banyak banget nih, tapi Iya. kayaknya sebenarnya masih banyak ya yang perlu kita gali tentang COVID dan KTR ini, tapi kayaknya waktunya sudah 1 jaman ini. Nggak terasa Iya, ya, nggak kerasa. nggak terasa asik banget bincang-bincangnya. Ya, kira-kira bisa disimpulkan atau tadi dari Semarku, mungkin kesimpulan menurut Semarku gimana, Mas Jenta dan Mas Halo. Jadi kalau dari Semarku, kawasan tanpa rokok itu sangat berperan nih untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok yang memungkinkan seorang, karena memang penyakit tidak menular seperti penyakit paru, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pengendalian risiko COVID. Jadi untuk KTR ini menjadi salah satu alternatif berhenti rokok di masa pandemi begitu Bu. Karena memang perokok yang sangat istilahnya perokok berat itu memang apa ya, kalau dibilang
terkena COVID ya lebih berbahaya karena memang paru-parunya yang bisa diserang begitu. Kalau menurut saya, kalau bisa di dunia ini gak ada yang merokok, hebat banget sih. Iya, Dok. Itu harapan dari dokter paru sebenarnya. Kalau dokter paru sih inginnya bebas dari rokok. Anak-anak karena bisa menyebabkan alergi pada anak-anak juga. Anak-anak bisa gampang terkena asma jadinya. Kasihan kan? Dari ayah jadi ke anak. Ini berarti penyakit turunan kita nih. Bukan penyakit turunan, tapi Perilakunya. perilakunya perlu diubah. Perilakunya ya tadi. Iya. Perilakunya. Iya. Oke. Begitu kan? Oke. Begitu. Iya. Terima kasih sebelumnya Bu. Ya, Sudah diberi sama-sama. kesempatan berdiskusi sama Dokter Henry juga. Sama. Ini sangat menarik. Mungkin bisa kita sambung lagi di lain waktu ya, Mas Denta sama Mas Iya. Arif. Ini untuk Boleh. eh, kolaborasi Semarku dan Puskesmas. Kita harapkan tidak berhenti sampai di sini saja. Nanti mungkin minggu depan masih bisa ya bergabung ya Mas Denta. Betul Bu. Minggu depan kita bergabung lagi. Oh ya, ya karena masih banyak yang perlu kita bahas ya. Ya, Iya, betul. Oke. Nah, untuk kali ini kita cukupkan dulu ya. Ya, nanti kita sambung di minggu depan dalam waktu dan tempat yang sama. Oh, tempatnya masih Lagi. gitu. Ya terima kasih saya selaku Ya, terima kasih Dokter, terima kasih Ibu. Dokter, Ibu. dari Puskesmas Temon 1 Dr. Henry, saya Diah Promkes mengucapkan terima kasih kepada Semarku yang sudah berperan aktif memberikan edukasi kepada warga Puskesmas Temon 1 dan itu secara khususnya kemudian warga Kulon Progo pada umumnya. Ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada ucap salah kata. Kita akhiri dengan salam sehat. Ya, salam sehat Mas Denta, Mas Refne, salam sehat. Dimulai dari Kulon Progo saya. hebat. Ya. Dimulai dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, dadah.